Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 19. Terbongkar. Penulis, Zaim Novelis. Kayla mengamati kepulan asap hitam yang semakin memanjang dan tebal. Sebagian kepulan asap itu mendekati leher Jin seolah siap mencekik. Dan hal itu membuat Kayla tak bisa berkonsentrasi mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Bagaimana kalau Jin mati gara-gara aku? Bagaimana kalau Jin gak bisa diselamatkan karena aku terlambat? Mungkin mengatakan hal itu sangat beresiko. Tapi, aku tidak bisa membiarkan Jin mati, pikir Kayla. Jadi, kita bikin tabel kayak gini. Romi menunjukkan tabel yang baru saja ia gambar pada Jin. Setuju. Jin mengangguk. Kayla, lo setuju nggak? Tanya Romi. Tak ada sahutan dari Kayla. Pikiran gadis itu begitu kacau. Kayla, panggil Romi. Kayla terkesiap. Lo, kok nggak fokus gitu sih? Maaf, jawab Kayla kaku. Gimana? Lo setuju nggak kalau kelompok kita bikin tabel kayak gini? Ulang Romi yang menunjukkan tabel buatannya pada Kayla. Kayla melongok, melihat sebentar tabel tersebut, lalu mengangguk. Iya, setuju. Ya udah. Kalau gitu gue mau bikin tabel kayak gini di kertas karton. Entar lo yang nulis isinya, ya. Soalnya tulisan gue jelek, apalagi tulisannya Jin. Romi tergelak sendiri. Spontan Jin mendorong kepala Romi. Apaan sih lo? Sembari menunggu Romi menggambar tabel, diam-diam Kayla menulis sesuatu di kertas kecil lalu menyelipkannya di buku Jin. Kedua alis Jin terangkat sejenak lalu bergegas membuka kertas kecil yang diberikan Kayla padanya. Jam istirahat nanti, apa boleh kita bicara sebentar di rooftop? Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau kita ketemuan. Jin menoleh ke arah Kayla seraya mengangguk pelan, sebagai bentuk jawaban atas permintaan Kayla. Seusai pelajaran biologi selesai, Kayla dan Jin pergi ke rooftop secara terpisah agar siswa lain tidak curiga pada mereka. Jin melihat ke sekeliling. Di rooftop memanglah tempat yang paling sepi di sekolah. Siswa-siswi SMA 5 Pelita cenderung malas menaiki puluhan anak tangga menuju rooftop. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu istirahat di kantin sekolah untuk sekedar mengisi perut. Kenapa lo ngajakin gue ke sini? Tanya Jin. Kayla masih enggan. Tangannya mengepal, sementara matanya terpejam rapat-rapat menahan rasa malu. Barangkali Jin akan menganggapnya aneh jika ia mengatakan apa yang ia lihat. Kayla perlahan membuka matanya setelah menarik napas dalam-dalam lantas mengembuskannya. Aku mau mengatakan sesuatu. Tentang apa? Mungkin apa yang akan kukatakan akan terdengar aneh. Tapi, percayalah, ini nyata. Dahi Jin mulai mengernyit. Aneh. Apa aku bisa mengatakannya? Silahkan. Tapi, kamu harus berjanji gak akan bilang hal ini ke orang lain. Oh, oke. Jin mengangguk. Sebenarnya, aku mempunyai mata batin. Jin terlonjak. Mata batin. Iya. Aku mempunyai mata batin yang cukup berbeda dari orang lain. Jika anak indigo pada umumnya hanya bisa melihat makhluk astral, aku bisa melihat kejadian di masa lalu dari benda atau tempat tertentu. Bahkan terkadang aku bisa melihat masa lalu hantu yang aku temui. Wow, mata Jin terbelalak kagum. Ini bukan waktunya untuk kagum, Jin. Geram Kayla. Baiklah, kalau begitu lanjutkan. Aku bisa melihat aura jahat dari cincin emas yang kamu pakai. Maksud lo, ini? Jin mengangkat tangan kanannya, menunjukkan sebuah cincin emas yang tersemat di jari telunjuknya. Kayla mengangguk. Cincin itu benar-benar berbahaya, Jin. Perlahan cincin itu menyerap energi positif dari dalam tubuhmu. Dan lama-kelamaan, kamu bisa mati. Oh, ya. Jin kembali terlonjak. Kok bisa? Cincin itu berasal dari peleburan sebuah boneka emas yang memiliki kutukan. Karena cincin itu hanya sebagian kecil dari bagian boneka, jadi proses penyerapan energi positif bagi sang pemilik berjalan cukup lambat. Sebelumnya, saat boneka itu masih utuh, pemiliknya langsung meninggal kurang dari 24 jam. Yang benar, aku nggak akan memaksamu percaya sama aku.
Kewajibanku untuk memberitahumu sudah selesai. Untuk selanjutnya, itu terserah kamu. Kayla berjalan melewati Jin. Namun Jin dengan gesit meraih pergelangan tangan Kayla. Tunggu. Ada apa lagi? Gue rasa, lo benar. Sejak gue memakai cincin ini, gue merasa cepat lelah dan mudah sakit. Padahal sebelumnya gue jarang banget sakit. Jin bergegas melepaskan cincinnya. Jadi, apa kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Jin mengangguk. Iya. Lalu sekarang, apa yang harus gue lakukan? Pertama-tama, buang cincin itu ke laut. Jangan sampai cincin itu ditemukan orang lain. Lalu, kedua, untuk menetralisir energi positifmu yang sudah banyak hilang, kamu harus melakukan banyak ibadah dan perbuatan baik. Oh, oke. Itu saja. Sekarang aku mau kembali ke kelas. Kayla kembali melangkah. Namun, lagi-lagi Jin menghentikannya. Apa lagi? Geram Kayla. Lo bilang, boneka emas itu dilebur menjadi beberapa perhiasan, kan? Iya. Bukankah pemilik perhiasan-perhiasan itu juga dalam bahaya? Tentu saja. Itu berarti kita harus menolong mereka. Kamu gila. Kai, ini masalah nyawa, Kai. Nyawa mereka berarti harus kita selamatkan sebelum terlambat. Aku tidak mau ikut campur dengan masalah orang lain. Sekarang, biarkan aku pergi. Kayla menghempaskan tangan Jin lalu beranjak menuju pintu. Kayla, panggil Jin. Namun, Kayla tidak memedulikannya. Episode 20. Tenggelam bersama kutukan. Penulis, Zaim Novelis. Setelah bel sekolah berbunyi, seluruh siswa SMA 5 Pelita keluar dengan menggendong tas masing-masing. Ada yang menuju tempat parkir. Ada pula yang langsung menuju gerbang mencari ojek online. Jin menghadang Kayla di tempat parkir. Kayla mencoba mengabaikannya. Namun, Jin tetap kekeh. Saat Kayla melangkah ke samping kiri, ia melangkah ke samping kanan. Begitu pula sebaliknya. Saat Kayla melangkah ke samping kanan, ia melangkah ke samping kiri. Hingga membuat Kayla geram dan akhirnya menepikan Jin dengan paksa. Kayla, lo mau kemana, Kai? Cegah Jin. Aku mau pulang. Kayla melepaskan tas ranselnya lalu menaruhnya ke dalam keranjang sepeda ontelnya. Lo nggak bisa pulang gitu aja, Kai. Ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Apa maumu, Kai? Jin mengecilkan volume suaranya hingga nyaris tak terdengar. Nyawa orang-orang itu dalam bahaya. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus meyakinkan para pembeli emas itu bahwa perhiasan yang mereka beli mengandung kutukan dan harus segera dibuang ke laut. Sebelum kamu memikirkan orang lain, pikirkanlah dirimu sendiri. Kayla melajukan sepeda ontelnya, tak peduli dengan Jin yang terus memanggil-manggil namanya. Jin berlari mengejar Kayla yang sudah melaju keluar gerbang sekolah. Ia meraih sepeda ontel Kayla, lantas menghentikannya. Kayla menoleh. Gue nggak biarin lo pergi, Kai. Lo harus bantuin gue, kata Jin. Lepaskan sepedaku, bentak Kayla. Nggak bisa gitu dong, Kayla. Nyawa orang-orang itu dalam bahaya. Kita harus menolong mereka. Aku nggak peduli dengan nyawa orang lain. Aku nggak mau repot. Aku memberitahumu tentang penglihatanku hanya karena kita sekelas. Kalaupun ada orang lain yang menderita karena kutukan emas itu, tentu saja itu bukan tanggung jawabku. Kalau lo nggak ada usaha buat menyelamatkan mereka, itu sama saja lo bunuh mereka, Kai. Yang membunuh mereka bukanlah gue, tapi makhluk-makhluk astral yang hidup dalam emas itu. Jadi berhenti melemparkan kesalahan padaku. Tangan Jin melemas, membuat Kayla lolos dan cepat-cepat mengayuh sepeda ontelnya. Ini nggak bisa dibiarin. Gue harus maksa Kayla buat ngasih tahu gue tentang kutukan yang ada di dalam pecahan perhiasan dari boneka emas itu, pikir Jin. Jin bergegas menuju motornya, memakai helm, dan segera menyalakan mesin. Sebelum ia menyelamatkan hidup orang lain, pertama-tama dia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia pun bergegas menuju pantai terdekat sebelum cincin kutukan itu membunuhnya. Sejak awal bertemu Kayla, gue sudah ngerasa kalau dia berbeda. Ternyata dugaan gue benar. Dia adalah anak indigo. Dan gak tahu kenapa, gue langsung percaya semua yang dia katakan ke gue, pikir Jin.
Mungkin karena dia mempunyai kekuatan itu, dia ingin menutupi kemampuannya dari semua orang. Jin menaiki sebuah kapal setelah memarkirkan motornya. Dia memandangi cincin kutukan itu. Meski sedikit tak rela, tapi mau tidak mau, dia harus membuangnya seperti yang dikatakan Kayla karena Jin sendiri sudah merasakan kesehatannya sedikit berubah sejak dia memakai cincin itu. Deru bunyi kapal menggema ke seluruh lautan. Kapal yang dinaiki Jin mulai melaju ke tengah laut untuk menyeberang menuju pulau di ujung sana. Tanpa berpikir panjang, Jin melempar cincinnya jauh-jauh. Cincin itu tenggelam bersama kutukan yang ada di dalamnya. Saat ombak datang, cincin itu bergerak mengikuti gelombang air lantas terjatuh ke palung laut. "Selamat tinggal cincin," kata Jin. Sepertinya aku harus mencari alasan buat ngomong ke mama." Episode 21. Egois. Penulis, Zaim Novelis. Sela melipat tangan, berdiri di hadapan Kayla yang tengah asyik mengerjakan PR. Kayla mendongak dengan dahi berkernyit. Pasti Sela menginginkan sesuatu darinya. "Ada apa?" tanya Kayla. "Ini." Sela meletakkan sebuah amplop berwarna merah muda di atas buku Kayla. "Apa ini? Lo buta?" "Hah, itu surat, bego," bentak Sela. "Maksudnya, surat apa? Kamu mau izin bolos ke guru? Dasar cewek kampung. Mana ada surat buat guru?" Amplopnya pink. "Ya terus, surat itu berikan ke Jin. Soalnya gue dengar, dia agak akrab sama lo. Kalau untuk Jin, silakan kasihkan sendiri ke orangnya. Anggap saja aku nggak mengenal orang itu." "Kok gitu? Lo lagi marahan sama dia?" "Aku sama sekali nggak berniat mempunyai urusan sama Jin. Jadi sebaiknya kamu cari orang lain saja untuk menyampaikan suratmu." Lo itu anak pembantu. Berani-beraninya lo nolak perintah gue. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus kasihkan surat itu ke Jin. Kalau gue nggak dapat balasan surat dari Jin, gue bakal suruh mama buat pecat nyokap lo. Ngerti? Ancam Sela seraya mendelik marah. "Mama kamu yang mempekerjakan ibuku. Jadi kamu nggak bisa memecat orang sembarangan." "Kok, lo percaya diri banget sih? Dengar, ya. Kalaupun gue nggak bisa pecat nyokap lo, gue bisa bikin nyokap lo sengsara kerja di rumah ini. Jadi, lo harus menuruti semua perkataan gue kalau lo nggak mau nyokap lo sengsara. Paham lo?" Kayla menghela napas jengah dengan kelakuan Sela yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Bukan hanya menyuruhnya mengerjakan PR, kini Sela menjadikannya kurir surat untuk Jin. Dengan sekali ancaman, Sela mampu membuat Kayla tak berkutik. "Aku bersumpah akan menjadi orang sukses. Aku nggak mau jadi orang miskin yang selalu diinjak-injak orang kaya," batin Kayla penuh tekad. Kayla memanglah anak orang miskin. Keluarganya selalu dipandang rendah tetangga karena perekonomiannya yang di bawah rata-rata. Kayla bahkan pernah nyaris putus sekolah gara-gara tidak bisa membayar uang SPP. Bagi Kayla, satu-satunya cara menuju kesuksesan hanyalah dengan belajar giat dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Itulah sebabnya Kayla enggan berurusan dengan makhluk-makhluk astral yang ia jumpai. DDDRRTTT. Kayla berdecak geram saat melihat ada panggilan masuk di ponselnya. Panggilan itu dari Jin. "Halo," sapa Kayla. "Halo, Kayla," timpal Jin di seberang sana. "Ada apa lagi?" tanya Kayla ketus. "Kayla, lo harus dengarkan gue, Kai. Di luar sana ada banyak orang yang harus kita tolong. Pembeli emas itu harus membuang perhiasan kutukan itu ke laut. Kalau tidak, mereka dalam bahaya, Kai. Pokoknya lo harus tolongin gue buat menyelamatkan mereka." Kayla tertegun sejenak. Dia mengingat aura menyilaukan yang terpancar seperti pelangi dengan semburat aura emas. Aura itu hanya dimiliki Jin. Sekarang Kayla mengerti mengapa Jin memiliki aura seperti itu. Bukan hanya karena Jin tampan dan ramah, tapi juga karena Jin sering melakukan kebaikan. "Kayla, ini soal nyawa, Kai. Kalau kita nggak nolongin, tut." Kayla memutuskan panggilan tanpa menyahut. Dia melihat sebentar amplop berwarna merah jambu dari Sela. Sela pasti akan mengancam lagi terus-terusan. "Aku nggak mau jadi budaknya Sela selama 3 tahun ke depan." Di sisi lain, aku yakin Jin nggak bakal pernah berhenti merengek setiap hari.
Bukankah aku harus mengambil keuntungan dari keduanya? Mungkin aku mempunyai ide gila yang egois. Tapi, tujuanku adalah menjadi orang sukses, pikir Kayla. Kayla bergegas membawa amplop merah muda itu ke kamar Sheila untuk membuat kesepakatan. "Ngapain lo ke kamar gue?" tanya Sheila ketus. "Apa kamu suka jin?" Kayla malah balik bertanya. "Ya iyalah, emangnya kenapa? Aku bisa membuatmu menjadi pacarnya jin." "Oh, ya." Sheila terperanjat senang. "Tapi, dengan satu syarat." "Syarat apa?" "Kamu harus berhenti mengancamku." "Oh, kalau itu nggak masalah. Aku tahu kamu adalah orang yang pelin-pelan. Jadi untuk berjaga-jaga, kita harus membuat perjanjian hitam di atas putih dengan materai agar kamu nggak berkilah." "Oh, oke. Nggak masalah selama lo bisa bikin jin jadi pacar gue." "Apa kamu punya materai?" Sheila mengangguk. "Punya, kok. Kebetulan gue kemarin beli di koperasi. Sekarang tulis sesuai apa kataku." "Oh, oke." Sheila mulai bersiap menulis. "Dengan ini saya menulis dengan kesadaran saya dalam membuat surat perjanjian ini. Jika Kayla berhasil membuat jin menjadi pacar saya tidak akan mengancam Kayla atau mengusik Kayla beserta ibunya. Jika saya melanggar, maka saya siap membayar uang tunai pada Kayla sebesar 100 juta rupiah. Dikte Kayla. Tulisan nama terang dan tanda tanganmu. Nih, udah selesai gue tulis. Puas lo? Sekarang buktikan ke gue kalau lo bisa bikin jin jadi pacar gue." Kayla memiringkan senyumannya, mengambil ponsel dari dalam saku celananya, lalu menelpon Jin. Dia sengaja main loudspeaker suara Jin. "Halo," sapa Kayla. "Halo, Kayla. Lo berubah pikiran?" "Ya, iya, aku berubah pikiran. Aku mau menolongmu. Tapi, ada satu syarat." "Syarat apa?" "Kamu harus mengencani Sheila, anak majikanku." "Hah?" Jin terlonjak. "Lo gila? Iya atau enggak? Aku hitung 1 sampai 3. Jika nggak ada jawaban, berarti aku anggap nggak ada kesepakatan. 1, 2, iya, gue mau. Gue bakal ngelakuin apapun asalkan lo mau bantuin gue menyela." Tut. Kayla segera mematikan ponselnya sebelum Jin merampungkan kalimatnya. Dia tak mau rahasianya terbongkar. Cukup Jin saja yang tahu bahwa dia adalah anak indigo. "Kayla, apa gue nggak salah dengar? Dia bilang, dia mau jadi pacar gue?" tanya Sheila penuh semangat. Dia berjingkrak girang lantas menaiki ranjang dan melompat-lompat. Bersambung.